sebelum memulai acara hari ini ya, Tarhib Ramadan bersama Kabolang ya, izinkan Kade Mister Ade Bolang. ya Kade Bolang ya, Kade Bolang Udah tahu. izinkan Mister selaku MC untuk memandu acara hari ini. Semoga hari ini acara Tarhib Ramadan berjalan dengan baik dan lancar ya. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah dan membaca surat Al-Fatihah. Oke, kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan dibacakan murojaah oleh Miss Mia. Silakan ya, dan semua ikuti ya. Oke, silakan Miss Mia, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mister. Saya anak-anak soleh. Pagi ini kita sebelum mengikuti mulai pagi ini dengan murojaah bersama-sama ya nak ya. Kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Kita mulai dari bersama-sama
hablum masad. Another. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Qul ya
solihati wa tawasau At-Takasur. Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim.
Taruh situ aja, Pak. Terus itu aja jasanya tuh. Ya, sedikit lagi. Surat Al-Qadar. Rabbihim min kulli amr dalam matla'il fajr. Satu surat lagi ya nak ya, Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah la illam ya'lam bin nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla tuti Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita kembali ke Miss Rian. Silakan. Terima kasih Miss Mia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah dibacakan tadi kita sudah membacakan. Tadi aku nggak dengerin itu, Pak. Mana boleh? Ya, kita sudah membacakan surat-surat pendek. Insya Allah semoga nanti Ramadannya, puasanya ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Okay. Biasanya apa sih yang dirindukan ketika Ramadan tiba? Dari cerita-cerita menarik ketika Ramadan tiba, anak soleh dan soleha apa punya cerita yang menarik gak kira-kira? THR, Mister THR. THR. Mister, kita udah lama nggak sholat tarawih ya. THR. Oh, THR, Mister Teddy. Sahur, Mister Marjan. Itu juga sama. Sahur. Oh, buka puasa. Sholat tarawih udah lama ya. Beli takjil.
Beli takjil. Beli takjil, benar tuh. Kalau Wah, full Mister THR-nya full. Kalian beli cendol. beli cendol tuh. Ada yang suka maksudnya? ngabuburit ya, nyari takjil, ada yang merindukan THR tadi ya, Mr. Teddy gitu. Ngabuburit. Ngabuburit ya, jalan-jalan sore ya, naik sepeda. Tilawah, naik Mister. motor, tilawah, tadarusan ya. Tadarusan. Iya, Mister Perang suka sarung. tadarusan. Kurang seru katanya tidak. Pahalanya Marjan, berlipat iklan Marjan. ganda. Biasanya nih kalau mau menjelang Ramadan nih ya, kalau supermarket di depannya sudah ada sirup marjan, kue-kue kaleng, itu berarti sudah mendekati bulan Ramadan tuh ya. Tanda-tandanya Urusin iklan hilalnya Marjan. tuh sudah kelihatan seperti Yes, Oke. Mei. Tapi pemerintah belum kapan Ramadan jatuh pada tanggal berapa, kita masih menentukan. Kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah Ini hari Minggu. untuk melihat Hari hilalnya. Minggu. Belum tahu nanti Belum dulu, ya. Nak. Karena pemerintah belum memutuskan, kita akan lihat nanti pengumuman dari pemerintah Ramadan jatuh pada tanggal berapa ya dan hari apa. Ya, semoga teman-teman di sini semua mendapatkan keberkahan untuk menjalani bulan puasa Ramadan. Oke, sebelum masuk ke inti acara ya, Mister akan membacakan sedikit profil tentang KAD ya. KAD ini ya, nama lengkapnya yaitu ADM Syafaat STHI ya. Nama panggilan KAD Bolang ya. Media sosialnya teman-teman bisa lihat KAD Bolang ya. Itu ada Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter ya. KAD Bolang ya. Ini Mister akan membacakan riwayat pendidikannya. SD Islam Asyafiyah, MTS Pondok Pesantren Lagi loading. Asidikiyah Jakarta Barat, Pondok Pesantren Salaf 857. Tradisional Raudlati Tolibin Babakan Ciwaringin Cirebon ya. SMA-nya Pesantren Asafiyah Jatiwaringin Bekasi, S1-nya IAIN ya, Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, Akta 4 Universitas Islam Asyafiyah Jakarta, PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaiyah. ya, STA Sabik Indramayu ya. Nah, riwayat pendidikan non formalnya peserta pelatihan dan seminar yang dilaksanakan oleh Gurame, ya. Guru asik dan menyenangkan, ya, Gurame itu. Nah, peserta TFT, Training for Trainer Nasional Gurame tahun 2014, ya, mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Swasta. Ya, riwayat pekerjaannya, KAD Bolang pernah bekerja sebagai marketing manager, CV, niaga karya, relawan di lokasi bencana. KD Bolang juga bekerja sebagai guru TK pernah ya, TK Islam Rohmatur Mawadah, guru SD Negeri Jati Asih 8, guru SD Lab School ya, trainer dan pendongeng nasional ya, pemimpin Pondok Pesantren Villa Quran Yatim 1000 Pulau 2 Kuningan Jawa Barat. Riwayat pengalaman organisasi, ketua IGTKI Jati Asih Bekasi, sekretaris IGTKI Kota Bekasi, Sekjen Gurame Nasional ya, Gurame Guru Asik dan Menyenangkan. Yang terakhir, ketua Gepuk Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanusiaan. Oke, kita akan panggil sama-sama KAD Bolang ya. Oke, 1, 2, 3, KAD Bolang. Mana ya? Ane bola. Ayo kita panggil sama-sama. KAD Bolang. Ya, halo semuanya. Alhamdulillah ternyata KAD Bolang sudah bergabung dan
hadir di Bikin aja tengah-tengah kali kita ya. Oke, Nadia nih, subhanallah. Apa kabar Kak Ade Bolang hari ini? Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kak Ade Bolang sudah sarapan belum nih? Oh, sarapan sudah pastinya. Oh, Karena kan alhamdulillah. berapa hari lagi kita nggak bisa sarapan pagi. Oh, itu dia benar-benar. Ya, biasanya Heeh. hari ini sama anak yatim kakak berpuasa. Oke. Puasa Senin Kemis. Oh ya, Senin Kemis ya. Oke. Ini karena sudah masuk bulan puasa, jadi setelah Saban itu puasa Senin Kemisnya dihilangkan. Oke. Takutnya makruh begitu. Oh gitu. Oke, baik. Oke. Nih Kak Ade Bolang lagi di mana nih? Di rumah apa di tempat kerja? Kak Ade sekarang tinggalnya di Kuningan, Jawa Barat sama anak-anak yatim. Wah, jauh sekali ya. Oke. Oke. Monitor kamera. Oh, Kak Ade, maaf ini kamera kameranya Pakai pesawat ke mati situ nih. nyampe jam berapa ya? Kemana? Oh, Dari Bekasi ke Kuningan. Kuningan berapa jam? Naik bis Prima Jasa ada ya? Ke Kuningan mah ya. dekat. Itu kalau naik kendaraan pribadi cuma 3 jam. Sekarang 3 kalau jam. naik Prima Jasa malah nyaman. Terus 4 jam lah sudah sampai. Tempatnya enak, ada villa-villa, terus Oke. pemandangannya juga bagus. Begitu. Nanti bisa lihat di Enak rasanya pengen ke situ. nanti lihat Boleh, Kak? aja di Kayaknya kalau Lihat pakai di- pesawat itu Kunjung ya? 5 menit udah nyampe ya. Kalau pakai Iya. pesawat helikopter cepat, nggak nyampe 15 menit. Oke. kalau pakai pesawat sih 1 jam nyampe kali. Oke, anak soleh dan soleha, udah langsung karena nyampe. acaranya sudah mau dimulai, tolong mic-nya dimatikan. Kita akan mendengarkan Oke. Ade Bolang dongeng ya. Jadi tolong lama disimak dong. ya. Ayo, Jadi 5 jam. nanti Mister di akhir acara mau tanya ya kepada teman-teman, oh, kira Kak Ade tuh menceritakan tentang apa sih dongengnya gitu. Jadi tolong disimak ya, fokus meskipun kita dari rumah ya, tetap fokus, tetap memperhatikan dan semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silahkan Kak Ade Bolang, saya Udah jangan pada raise hand. kasih sudah bisa dimulai. Terima kasih. Silahkan Kak Ade Jangan Bolang. pada raise. Yud. Oke. Dani. Terima kasih sahabat semuanya. Terima kasih Miss dan Mister yang luar biasa, yang sabar dalam mendidik anak-anak muridnya. Adik-adik semuanya yang hadir, selamat pagi. Sebelum Kak Ade mulai, sebelum Kak Ade ucap salam, Kakak dikenal dengan nama Kak Ade Bolang. Karena Kak Ade sering bertualang, sering dongeng kemana-mana. Kemudian adik-adik semuanya, sebelum kakak ucap salam, kakak pengen tahu semangatnya nih. Karena kakak adalah namanya Kak Ade, coba kakak pengen panggil teman-teman semuanya. Kita bersahabat. Kalau kakak panggil begini nih, ini Kak Ade. Di depan sana, yang ada di depan kamera, itu semua adik-adik yang hebat. Kalau Kak Ade panggil begini, Ade, semuanya bilang siap. Siap berpuasa, siap menjadi anak yang soleh dan soleha, siap memuliakan anak-anak yatim, siap sayang sama orang tua. Oke, semuanya bilang siap, coba. Ade. Siap. Mantap, suaranya keren banget. Ade. Siap. Ade. Siap. Ade. Buat Sekarang suaranya tidak keluar. Sekarang Kak Ade pengen tahu gerakannya saja. Suaranya tidak ada. Sekarang semuanya ikutin kakak. Gerakannya aja semuanya ikut. Lihat ke depan, tangannya begini, 1. Ikutin kakak semuanya, 1. 2, ke depan lebih tinggi. 2. Lagi semuanya nggak ada suaranya, ngikutin aja, 1. 2. 3, pegang hidungnya. Setelah itu dibuka. Taram.
Yang masih begini-begini berarti belum konsentrasi yang begini-begini. Coba lihat lagi. Susah banget. 1, 2, 3. Lihat kakak nih. Oh, ini deh. Salam. Nah, coba. Bukan begini, bukan. Bukan. Susah, nggak bisa. Coba lagi. Kayak gini dulu. 1. Konsentrasi, lihat kakak semua. 1, 2, 3. Sekarang dibuka. Taram. Bapak bisa nih. Kalau yang masih begini, berarti nggak konsentrasi. Nggak bisa. Lagi, ade, Selesai Iya. ade, Siap. ikutin kakak semuanya. Bismillah. Saya bisa. Saya bisa. Coba lagi, siap. 1, 2, 3. Buka parah. Masih begini. Sekarang lihat dari taram semua. Taram. Ikutin kakak. Taram. 3, 2, 1. Taram. 3, 2, 1. Sekarang dari 1 ya, siap. 1, Jangan lagi dong. 2. Ya Allah, tolong Mbak Im, ya Allah, aku bisa, ya Allah. Ya. Parah. Bisa. Hebat semuanya. Luar biasa. Sekarang kakak panggil lagi ya semuanya. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang rajin berpuasa bilang hore. Siapa yang rajin sholat bilang hore. Lebih keras. Keras lagi. Pelan dikit. Pelan lagi. Pelan lagi. Hebat. Ade. Perhatikan kakak. Kakak tidak pegang apa-apa. Kakak cuma megang. Suaranya sekarang dimatikan dulu, di-mute dulu semuanya. Silent please. Suaranya di-mute, silent dulu. Siap, sudah semuanya. Sudah. Perhatikan kakak, ingat-ingat, nanti ada yang kakak sampaikan ditulis supaya nanti ditanya sama Mister hafal. Ya, tahu ya, lihat. Perhatikan kakak. Kakak tidak pegang apa-apa, kakak hanya pegang sapu tangan, bukan sapu tangan, tisu yang warna putih. Kalau kita puasanya sampai selesai, beribadahnya bagus, kita kembali fitri. Fitri itu begini nih, putih, bersih, dan suci. Nih lihat. Perintah berpuasa, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Pada tahun kedua Nabi Muhammad hijrah, pada tanggal 10 Sya'ban,
Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad untuk berpuasa. Berarti 20 hari berikutnya datang bulan suci Ramadan dan terus berpuasa. Janji Allah kalau kita berpuasa nanti putih bersih. Lihat, kakak nggak pegang apa-apa kan? Putih bersih. Tapi kalau puasanya bukan karena Allah, puasanya karena temen, puasanya karena takut nggak dapat nilai dari Miss sama Mister, puasanya takut nggak dapat hadiah, puasanya takut karena nggak dapat baju baru, apa yang terjadi? Lihat. Perlahan-lahan, percuma puasa, kita nanti nggak dapat apa-apa. Nanti perlahan-lahan, yang tadinya putih bersih, malah jadi kayak begini. Tuh. Bisa gitu ih. Yang tadinya putih bersih, harusnya puasa dapat putih bersih kembali fitri, malah keluar warna merah-merah seperti ini. Kok bisa gitu ya? Bahkan, kata Nabi Muhammad, adik-adik semuanya, ada yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa. Cuman lapar sama haus doang. Mau enggak? Kalau puasanya cuman karena hadiah, puasanya cuman karena Miss sama Mister, puasanya kalau cuman karena takut diomelin, nanti puasanya nggak dapat apa-apa. Bukan dapat putih bersih seperti ini, malah nanti malah kita merah seperti ini. Putih diibaratkan baik, merah diibaratkan kotor. Makin banyak. Putihnya makin banyak. Merahnya makin banyak, lihat. Jadi seperti ini. Jadi merah semuanya. Adik-adik. Adik yakin teman-teman yang ada di sana semuanya puasanya karena Allah. Puasa itu melatih kita sabar. Puasa itu melatih kita sadar bahwa apa? Di luar sana ada yang sudah jam 10 gini belum sarapan. Karena dia tidak punya nasi. Tidak punya uang. Tidak ada yang bisa dimakan. Dengan berpuasa kita sadar. Ya Allah, begini rasanya ya. Kalau nggak makan dari pagi sampai sore. Gimana ada orang yang setiap hari berpuasa bukan di bulan Ramadan. Karena dia tidak punya uang. Ya Allah. Terus kemudian lihat. Kalau puasanya karena Allah, pelan-pelan nanti yang merahnya akan hilang. Lihat ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Yang merahnya akan hilang. Kade masukkan ke dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berpuasa karena Allah. Masukin lagi. Ya Allah, aku berpuasa pengen mengendalikan hawa nafsu. Ya Allah, aku berpuasa pengen tambah dekat kepada Allah. Ya Allah, aku berpuasa pengen tambah sayang sama orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, aku berpuasa pengen tambah sayang sama orang tua. Perlahan-lahan begini kan? Dimasukkan terus. Lama-lama, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama hilang. Kok bisa hilang? Hilang semuanya. Nggak ada merahnya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Adik-adik. Tapi ternyata, adik-adik semuanya, tapi ternyata ada yang berpuasanya tidak karena Allah. Sudah dikasih tahu sama Kak Ade begini, masih tetap puasanya karena pengen dibilang keren. Akhirnya lihat, yang merahnya keluar lagi, lihat. Merahnya keluar lagi, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berpuasa tidak karena Allah ya. Kamu berpuasa karena pengen dibilang orang keren ya. Kamu berpuasa karena cuma pengen dapat nilai yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim, lihat. Perlahan-lahan keluar lagi merahnya. 1, 2, 3. Keluar lagi. Ya.
Masya Allah. Adik-adik, Siap. adik-adik. Siap. Siap. Adik suka datang ke lokasi bencana, suka datang ke tempat musibah. Terakhir Kak Ade datang ke tempat gunung yang meletus, namanya Gunung Semeru. Tahu nggak adik-adik di sana? Adik-adik semua yang ada di Gunung Semeru, yang rumahnya dekat kaki gunung, teman-teman semuanya dalam hitungan detik dia tidak punya rumah. Karena rumahnya tertutup sama lahar atau pasir dari Gunung Semeru yang panas. Terus kemudian adik-adik semuanya, ada anak yang dalam hitungan detik, teman-teman semuanya, ada yang ayahnya meninggal dunia. Ada yang ibunya meninggal dunia. Teman-teman semuanya, kalau berpuasa itu adalah salah satunya melatih kita sabar. Sabar, cuman lapar dari pagi sampai maghrib doang, masa nggak kuat? Masa cuman lapar dari pagi sampai maghrib doang nangis? Papi aku nggak kuat, nanti aku mati. Teman-teman semuanya, pernah nggak ada orang yang berpuasa jadi mati, jadi meninggal? Mana ada? Mana ada, kecuali nggak makan. Jadi anak-anak di sini semuanya harus berpuasa sampai maghrib karena nggak pernah ada berita viral gara-gara berpuasa meninggal dunia. Terus kemudian tahu nggak, di tempat yang Kak Ade datangin di gunung meletus itu ada anak yang nggak sabar. Anak nangis nggak berhenti. Namanya adalah Soleh. Nangis nggak berhenti. Padahal Kak Ade datang ke situ udah ngasih lihat sulap. Ayo adik-adik semuanya berkumpul, sini berkumpul. Jangan sedih, jangan sedih. Semuanya sudah berkumpul. Kak Ade nyanyi, Kak Ade bercerita. Tapi anak itu masih sedih aja, masih begini. Sampai Kak Ade keluarin sulap. Lihat, Kak Ade keluarin sulap yang begini nih. Lihat. Ayo Soleh, semuanya lihat ke depan. Ini buku ini keren. Lihat, buku ini ajaib. Kalau Kak Ade buka begini, buku ini adalah kosong. Terus kemudian, kalau kalian semua tersenyum, Soleh juga tersenyum, tadinya kan kosong. Nih. Terus kemudian, angkat tangannya ke atas seperti ini semuanya. Seperti pensil. Tunjuk ke kamera. Tunjuk ke buku kakak, sambil baca bismillah, digambar, gambar gajah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gambar buaya, bismillahirrahmanirrahim. Gambar kodok, Ini mah geleng-geleng doang. gambar harimau. Coba lihat apa yang terjadi, lihat. Setelah digambar bismillahirrahmanirrahim, yang tadinya kosong langsung berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat lagi tangannya ke atas. Belum berwarna, sekarang warnain. Tunjuk ke depan begini. Tunjuk ke depan. Nah, kita warnain. Bismillahirrahmanirrahim. Warnain gajah. Warnain. Tunjuk ke kamera. Tunjuk ke kamera. Warnain. Sudah jadi semuanya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ade buka. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah berwarna. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Adik-adik semuanya. Tapi yang namanya Soleh masih sedih. Masih sedih. Kak Ade bilang, Soleh jangan sedih. Sampai Kak Ade keluarin teman Kak Ade. Yang suka Kak Ade bawa keliling Indonesia. Ini dia nih. Monyet. Namanya. Orang hutan. Kak Ade keluarin. Kak Ade gendong begini nih. Kak Ade gendong begini. Soleh tidak boleh sedih. Ini ada orang hutan,
ada monyet yang mau nemenin kita bermain. Lihat ke depan monyet, lihat ke depan orangutan. Lihat ke depan, nggak usah malu. Di sini, lihat ke depan. Kita semua semua, nggak usah malu. Kan Ade sekarang di depan anak-anak yang kita semua ini nanti semua rajin berbuat. Monyet lincah, kenapa kamu malu? Kakak, kenapa malu? Kakak, aku sedih. Sedih kenapa? Tuh, ada yang namanya Soleh, cemberut aja. Tuh, Soleh nggak boleh cemberut. Iya, nggak boleh cemberut. Coba sekarang semuanya, Ade panggil Ade, semuanya bilang siap. Ade, semuanya bilang siap. Semuanya bilang siap. Wow, hebat. Tapi Soleh mulutnya masih ditutup. Kemudian coba sekarang kamu monyet lincah bilang Ade. Oke. Cepetan bilang Ade. 1, 2, 3. Oke. Bilang Ade. 1, 2. Oke mulu. 1, 2, 3. Ada orang lagi bikin suaranya. 1, 2, 3. Bilang Ade. Iya kakak, iya. Ya, 1, 2, 3. Nenek. Adik-adik semuanya Ada orang lagi. Akhirnya Soleh aku bilang begini, lihat. Ade bilang begini. Ya, Soleh, kenapa kamu sedih? Dia bilang begini. Kakak, ibu aku, Kak. Ibu kamu kenapa? Ibu aku nggak sempat lari waktu Gunung Semeru meletus. Hah? Ibu kamu lagi di mana? Ibu aku lagi di rumah, lagi masak. Terus ayah aku lagi sholat. Sedangkan aku lagi belajar di masjid. Jadi pada saat gunung meletus sore hari itu, Kak, aku menyelamatkan diri karena masjidnya jauh dari gunung. Terus kakak, ibu aku, Kak, ibu kamu kenapa? Ibu aku keuruk pasir yang panas, lahar Gunung Semeru. Ya Allah. Ada itunya, ada ibu kamu, boneka-bonekanya. Iya, ibu aku. Ayah aku juga belum selamat. Sekarang lagi dicari, Kak. Langsung Kak Ade bilang begini. Soleh, jangan sedih. Kamu rajin berpuasa. Iya, aku rajin berpuasa. Kamu rajin sholat. Iya, aku rajin sholat. Tahu nggak? Ya, kita semua nanti pasti akan meninggal dunia. Dan yang bisa bikin kita hidup, tahu nggak? Karena di dalam tubuh kita, Allah kasih. Boneka tadi yang lucu ini, boneka yang lucu tadi ini bisa bergerak karena di dalam tubuh boneka ini ada tangan kakak. Tuh, bonekanya Bunda punya kakak, tangannya tangan kakak. Jadi kakak boleh cabut tangan kakak kapanpun dari boneka ini. Begitu juga Allah. Allah berhak mencabut nyawa ibu kamu, ayah kamu kapan aja. Apalagi ayah kamu katanya lagi sholat asar ya. Iya kakak, ayah aku lagi sholat asar. Dicari-cari sekarang. Tuh, apalagi meninggal pada saat sedang sholat. Nanti ayah kamu bakalan bahagia. Nih lihat. Nih, nanti kalau tangannya kakak cabut begini nih lihat. Ini boneka ini udah nggak bisa bergerak, lihat. Tuh, udah nggak bisa bergerak. Begitu juga dengan manusia. Pada saat Allah cabut nyawanya, setelah itu langsung tidak bisa bergerak. Dimandiin, pakai kain kafan dipakein, masuk ke dalam kubur digotong. Gitu. Tahu nggak adik-adik semuanya? Tahu nggak Soleh? Nanti akan datang suatu waktu yang namanya hari kiamat. Kamu mau ketemu sama ibu kamu, sama ayah aku? Kakak, aku mau ketemu beneran. Aku sayang sama mereka. Aku nggak mau, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Nah, Kak Ade tanya, kalau mau ketemu, rajin puasa nggak? Rajin.
Sekarang Kak Ade tanya, kalau puasa itu apa? Puasa itu Kak, tidak makan dan tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kamu rajin puasa? Iya. Kamu kelas berapa, Soleh? Aku baru kelas 2 SD, Kak. Puasanya sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Kakak, gimana? Aku pengen ketemu sama ibu aku, sama ayah aku, Kakak. Dengerin. Nanti ketika datang hari kiamat, itu semuanya bakal hancur. Semuanya bakal hancur, yang hidup bakal meninggal dunia, semuanya meninggal. Tapi nanti akan dihidupkan kembali. Semuanya akan hidup kembali. Dihidupkan kembali sama Allah. Dan kamu soleh bakalan hidup. Nanti pas kamu hidup setelah hari kiamat, pas hari kiamat, kamu bangun begini. Ini di mana? Ini di mana? Tahu nggak, Soleh? Orang yang kakinya nggak pernah dipakai buat berangkat ke masjid, orang yang kakinya dipakai buat nendang temannya, orang yang kakinya dipakai untuk nendang orang tua, pada saat itu berdirinya tidak bisa pakai kaki. Iya. Nah, kamu Soleh lagi berdiri begini, bilang begini nih. Ini di mana? Ini di mana? Kemudian Soleh melihat ke belakang. Ada orang yang berdiri, jatuh lagi. Ada orang yang berjalan, jatuh lagi. Bahkan jalannya pakai tangan merayap-rayap begini. Badannya kena batu berdarah, mukanya hancur karena ketabrak-tabrak. Tapi kamu anak yang soleh bilang begini, itu kena. Aduh. Kenapa? Sedih Aduh. Aduh, Oke, coba kita panggil sama-sama Kak Ade Bola. Ada. Adik-adik semuanya, adik-adik semuanya, dia tidak bisa melangkah dengan kakinya. Tapi anak-anak yang ada di depan Kak Ade, kakinya bisa dipergunakan dengan baik dan bilang begini, kenapa kakinya mereka nggak bisa dipakai? Aku nggak kenapa-napa, coba aku melangkah. Pas dia melangkah, mulai melangkah, adik-adik semua melangkah, kakinya bisa buat melangkah. Terus tidak lama, ada orang yang teriak bilang begini, ya Allah panas, ya Allah, panas, ya Allah, panas. Karena matahari itu jaraknya katanya cuma 1 jengkal. Tapi adik-adik yang rajin berpuasa, adik-adik yang sayang sama orang tua, adik-adik yang sayang sama Miss dan Mister, tidak pernah merasakan panas. Dan bilang begini, aku nggak panas, aku biasa aja, nggak kenapa-napa. Pada saat lagi bingung seperti itu, tahu-tahu ada yang manggil di belakang. Yang manggil bilang begini, Soleh. Dan Soleh langsung bilang, hei, kamu siapa? Ayo keluar. Miss sama Mister aku ngajarin berani karena benar, takut karena salah. Aku nggak pernah berbuat salah. Hei, kamu keluar. Kamu siapa? Tidak lama, yang suaranya tidak ada wujudnya, perlahan-lahan bilang seperti ini. Soleh, aku adalah malaikat. Malaikat, jangan cabut nyawa aku lagi. Aku sudah meninggal dan sekarang aku dihidupkan kembali. Jangan dicabut lagi, malaikat. Soleh, aku tidak mau mencabut nyawamu kembali. Terus malaikat, aku mau diapain? Aku mau menemani kamu perjalanan menuju akhirat. Malaikat, aku masuk surga atau neraka? Nggak tahu. Malaikat, terus aku mau kemana sekarang? Ayo, aku temani. Dalam perjalanan dituntun sama malaikat, Soleh bilang begini, malaikat, aku rajin sholat. Malaikat, aku rajin berpuasa.
Malaikat, aku nggak pernah nyontek. Malaikat, aku jarang bohong. Aku nggak pernah. Sudah diam. Jangan ngomong mulu. Nanti akan dibuktikan sama rapor kamu. Akan dibuktikan sama catatan kebaikan dan keburukan kamu. Adik-adik semuanya, soleh. Adik-adik semuanya, sampailah di satu tempat. Di depannya ada buku yang besar. Di depan ada buku yang besar. Terus kemudian soleh bertanya, malaikat, di depan ini apa? Ini adalah catatan kebaikan dan keburukan kamu selama di dunia. Malaikat, kalau banyak baiknya, di buku ini kalau banyak baiknya, kamu akan ke sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Surga. Tapi kalau kamu lebih banyak buruknya, nanti kamu akan ke sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri. Neraka. Aku nggak mau. Aku takut. Aku nggak berani masuk neraka. Ya sudah. Sekarang kamu buka bukunya. Di situ ada catatan kebaikan dan keburukan kamu selama di dunia. Malaikat, kalau aku berbuat baik, ada catatannya di buku itu. Kalau aku suka bohong, ada catatannya. Malaikat yang mencatat kata sama mister aku waktu di dunia adalah malaikat Raqib dan malaikat Atid. Benar. Pintar kamu. Tidak malaikat dibuka adik-adik. Halaman pertama dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku pengen masuk surga ya Allah. Dibuka halaman pertama. Kata malaikat bilang begini. Baca. Iya malaikat aku baca. Dibaca sama anak yang soleh. Aku waktu di dunia rajin sholat 5 waktu. Bahkan aku sholatnya di masjid karena aku laki-laki. Bagus gimana malaikat? Surga. Alhamdulillah. Dibuka lagi. Aku di sekolah nggak pernah bohong. Nilai aku bagus. Aku nggak pernah nyontek. Dibaca. Aku nggak pernah nyontek. Walaupun aku pernah dapat nilainya tidak bagus, cuma dapat nilai 6, tapi aku nggak nyontek malaikat. Aku jujur. Surga apa neraka? Surga. Dibuka lagi. Apabila datang bulan suci Ramadan, aku berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Aku tidak berbohong. Dan aku berpuasa karena Allah. Malaikat, surga apa neraka? Surga buat kamu. Tahu nggak adik semuanya? Pas dibuka baik. Bahkan puasanya penuh 1 bulan penuh. Semuanya baik. Pas halaman terakhir soleh tidak berani baca. Soleh malah mundur ke belakang. Dia netesin air mata. Aku nggak berani baca yang ini. Aku nggak berani baca. Aku takut. Soleh, kata malaikat. Cepat baca. Yang lain masih antri di belakang. Pengen tahu lebih banyak baiknya atau buruknya. Yang lain pengen tahu mau masuk surga atau neraka. Kamu jangan malah lama-lama. Woi, iya malaikat, aku baca. Memang kenapa kamu tidak mau baca? Ini tentang ibu aku. Ada catatannya. Aku pernah ngelawan sama ibu aku. Ya Allah, ibu yang melahirkan aku. Di sini ada catatannya. Aku nggak berani baca, nggak berani, aku takut. Tahu nggak adik semuanya? Pas ada catatannya, Soleh pernah ngelawan sama ibunya. Pernah ngelawan. Dan malaikat bilang, cepat baca Soleh, cepat baca. Iya malaikat, aku baca.
Pas dibaca, Soleh bilang begini. Waktu itu bulan puasa, aku dibangunkan sahur sama ibu aku. Ibu aku bangunkan tidak marah-marah. Pada saat aku bangun, aku malah marah-marah. Dan aku bilang, Ibu, gangguin aja, aku lagi enak-enak tidur. Padahal aku malam bukan habis belajar. Aku malam bukan habis ngaji. Aku malam habis main handphone semalaman. Jadi aku dibangunin sahur susah. Kemudian aku marah bilang begini, Ibu, aku nggak mau bangun-bangun, aku capek. Soleh, anak mama, nah, ayo sahur dulu. Nanti kamu puasanya nggak kuat. Iya, aku sahur, aku sahur. Sambil sahur berdiri, yang dicari handphone. Mana handphone aku? Diambil handphonenya. Pas diambil handphonenya, nggak cuci muka dulu, nggak cuci tangan, langsung di depan siap-siap sahur. Tahu nggak teman-teman? Soleh itu ayahnya sudah tidak ada, ayahnya sudah meninggal. Dan kemudian dia malah pegang handphone, lebih sayang sama handphone. Terus mamanya bilang begini, nah, handphonenya taruh dulu. Ayo kita kan cuma berdua, makan sama mama. Nggak mau. Mama pasti nanti mau ngumpetin handphone aku. Ngaku. Enggak, nah. Ayo, ditaruh. Nanti kalau sudah sahur, nanti boleh main handphone lagi sambil nunggu waktu subuh. Ya, awas ya kalau mama bohong, awas. Sambil makan sahur, handphonenya dijagain. Setelah sahur, setelah itu pegang handphone. Adik-adik semuanya, mamahnya marah sama anaknya ketika tidak terdengar azan, dia malah pegang handphone. Mamahnya melotot dan bilang, Soleh, waktunya sholat subuh, taruh handphonenya, taruh. Nggak mau. Aku belum selesai main handphonenya, nggak mau. Handphonenya diambil sama mamahnya. Setelah itu dibanting handphonenya sama mamanya. Ini gara-gara handphone. Dibilang, tahu nggak adik-adik semuanya? Malah si Soleh balik marah dan bilang begini, Mama nggak tahu ya, aku capek-capek main game. Sudah mau menang gara-gara mama nih. Jadi hancur semuanya. Teman-teman semuanya, mamahnya dilawan gara-gara handphone. Mamahnya diomelin, ditunjuk-tunjuk, bahkan mejanya dibanting. Tahu nggak teman-teman semuanya? Mamahnya langsung pergi nangis, bilang gini, Ya Allah, anak mama ya Allah. Cuman gara-gara handphone ya Allah. Berani banting meja, berani tunjuk-tunjuk mama. Padahal anak mama ngomong sendiri mamanya sambil jalan ke kamar. Padahal waktu mama mau melahirkan anak mama, yang namanya Soleh hampir meninggal dunia. Waktu belum bisa jalan aku gendong-gendong. Waktu belum bisa makan aku suapin. Cuman gara-gara handphone ya Allah, mamanya masuk ke dalam. Nangis. Ya Allah, anak aku ya Allah. Adik-adik semuanya, Soleh sudah diganggu sama setan bilang begini. Aku kesal sama mama. Tahu-tahu Soleh terdengar suara azan subuh berkumandang. Allahu Akbar. Ya Allah, waktunya sholat subuh. Mama mana? Ya Allah. Pas Soleh cari mamahnya, tahu nggak teman-teman? Mamahnya di kasur duduk sambil nangis. Ya Allah, anak mama ya Allah, anak mama. Soleh kaget. Langsung buka pintu bilang, Mama kenapa? Dipeluk mamahnya kenceng banget. Mama, maafin aku, Mama. Mama, maafin aku. Kata sama mister aku, surga di bawah telapak kaki ibu. Nanti aku puasa gak diterima sama Allah. Nanti aku malah gak bisa masuk surga. Mama, maafin aku. Adik-adik semuanya, mamanya tidak marah,
mamahnya malah peluk Soleh dan bilang gitu. Soleh, gak mau, mama bilang maafkan. Mama bilang maafkan aku. Soleh, ya, mama memaafkan kamu. Alhamdulillah mama. Dipeluk mamahnya kencang setelah mamahnya memaafkan. Dan Soleh langsung sujud, dicium kaki mamahnya. Mama, maafin aku, dicium kaki mama. Terus dipeluk lagi sama mamahnya. Gak apa-apa, mama gak marah. Adik-adik semuanya. Kemudian Soleh bilang sama malaikat, malaikat, aku berbuat salah sama mama. Di situ ada catatannya, terus aku minta maaf. Mama aku memaafkan. Yang benar, tidak boleh bohong. Ada catatannya. Iya malaikat, coba lihat sendiri. Pasti lihat sama malaikat benar. Mamahnya tidak memaafkan. Setelah itu buku kebaikan dan keburukannya ditutup. Setelah ditutup, malaikat bilang, Soleh, tempat kamu di sebelah kanan. Silahkan berjalan. Kanan? Ya, tempat kamu sebelah kanan. Apa itu kanan? Surga sudah menanti. Silahkan. Alhamdulillah. Tapi tunggu. Sebelum masuk surga, kamu akan lewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim. Di bawahnya ada neraka, kata mister aku. Ya, tapi itu bukan tempat kamu. Perlahan-lahan Soleh berjalan. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah jembatan, Soleh bilang begini, malaikat, boleh aku lihat ke bawah? Boleh, silahkan. Aku pengen lihat neraka. Iya, silahkan. Soleh ngelihat ke bawah, adik-adik semuanya. Di bawah sana ada yang teriak minta ampun. Ya Allah, malaikat, ampuni aku malaikat. Jangan kau potong lagi tangan aku malaikat. Aku bertobat, janji rajin berpuasa. Aku bertobat, janji rajin sholat. Aku bertobat, tidak mau bohong. Kata malaikat, terlambat. Dulu waktu di dunia, engkau dikasih tangan gratis sama Allah, kau pakai buat pukul teman kamu. Langsung dikeluarin pedang yang panjang. Dan panasnya 1000 kali lipat dari panas api yang di dunia. Langsung dipotong. Ampun. Soleh langsung mundur dan bilang begini. Malaikat, ini serem banget. Ya Allah. Tempat kamu bukan di situ, Soleh. Tempat kamu itu sudah sebentar lagi sampai. Soleh melangkah perlahan-lahan sama malaikat. Pada saat sudah sampai di depan pintu surga. Pintu surga terbuka dan Soleh bilang begini. Malaikat, ini adem banget. Apa malaikat? Pintu surga sudah dibuka. Ya Allah, surga. Ya Allah, surga. Ya, surga. Pintu surga sudah dibuka sama malaikat Ridwan. Malaikat, di surga aku boleh minta apa aja? Boleh. Kamu minta apa, Soleh? Malaikat, aku mau minta handphone yang paling bagus. Dulu waktu di sekolah, waktu zaman aku masih di dunia, handphone aku cuma satu gantian sama mama aku. Karena sering kegiatan online, handphone mama aku rusak. Aku pengen minta sama Allah di surga, handphone yang bagus buat mama aku. Boleh, malaikat? Boleh. Handphone yang lebih mahal dari iPhone, kamu boleh minta kamu sama Allah. Alhamdulillah. Yang besar boleh, yang besar boleh. Sebesar TV juga boleh. Minta sama Allah yang terbaik buat ibu kamu, buat mama kamu. Makasih. Satu lagi, aku minta motor yang paling bagus. Kenapa kamu minta motor? Malaikat, ayah aku malaikat. Waktu itu ya Allah malaikat, ayah aku motornya jelek. Aku juga dikatain sama teman-teman motornya jelek malaikat. Bahkan motor aku kena tabrakan. Ayah aku kakinya sampai pincang. Motornya hancur. Aku pengen motor yang paling bagus. Silahkan minta sama Allah. Motor yang paling bagus buat ayah kamu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Cepat masuk ke dalam surga Soleh. Silahkan. Surga sudah menantimu. Tahu nggak adik-adik semuanya?
anak yang soleh, anak yang sabar, anak yang rajin berpuasa, ketika sudah mau masuk ke dalam surga, dia malah bertanya begini. Malaikat, dari tadi aku nggak ngelihat mama aku nggak ngelihat ibu aku nggak ngelihat ibu yang melahirkan aku nggak ngelihat ayah yang suka cari uang buat aku. Di mana mereka malaikat? Di mana? Adik-adik semuanya, tahu nggak? Ayahnya di belakang, belum tentu masuk ke dalam surga. Bahkan ayahnya satu jengkal lagi api neraka mau membakar tubuhnya. Dan ibunya masih di hari perhitungan. Belum tentu masuk surga. Oleh tanya lagi, malaikat, di mana mama aku? Di mana ayah aku? Di mana? Aku dari tadi nggak ketemu mereka. Di mana? Apakah mereka sudah di surga? Apakah mereka sudah di surga? Malaikat bilang, malaikat mana? Aku nggak mau senang-senang di surga. Sementara ayah aku sama mama aku dibakar sama panasnya api neraka. Nggak mau pokoknya, aku nggak mau. Aku nggak mau senang-senang di surga. Aku nggak mau ibu aku nggak ada di sini. Aku nggak mau mama aku nggak ada. Aku nggak mau umi aku nggak ada. Aku nggak mau abi aku, ayah aku, papa aku nggak ada. Aku nggak mau pokoknya. Malaikat, di mana mereka? Di mana? Malaikat bilang, oleh ayah kamu sebentar lagi api neraka membakar tubuhnya. Ya Allah, ayah nggak boleh dibakar sama api neraka. Ibu kamu masih di hari perhitungan, lagi baca catatan kebaikan dan keburukannya. Ya Allah, masuk surga nggak ibu aku? Belum tentu. Nggak mau, aku minta malaikat tolong jemput mereka ke sini. Aku pengen masuk surga. Aku pengen masuk surga sama ayah sama ibu aku, panggil. Ada dia semuanya, anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang rajin berpuasa, anak yang sayang sama orang tua, ajak ayah ibunya ke dalam surga. Tahu nggak ada dia semuanya? Anak yang soleh langsung teriak bilang begini nih, ya Allah, Anta Akamul Hakim, ya Allah, panggil ibu aku, ya Allah, jemput ibu aku, jemput ayah aku ke sini, ya Allah. Allah perintahkan malaikat yang ada di sebelah soleh untuk jemput. Malaikat terbang, langsung pegang bahu ibunya. Ibunya bilang begini, kamu siapa? Diam. Anak yang soleh nggak mau masuk surga sebelum kamu ada di sebelahnya. Ya Allah, soleh. Mama, ya Allah. Terus tahu nggak teman-teman semuanya? Ayahnya diambil, ditaruh di belakangnya soleh. Soleh sambil nangis bilang gini, Mama, surga mama, surga buat mama. Aku rajin berpuasa, dipaksa sama mama. Dan mama bilang karena Allah. Aku nggak mau mama dibakar sama api neraka. Nggak mau. Ayah surga. Ayah surga buat ayah. Ada dia semuanya. Di belakang ibunya nangis. Ya Allah, nak. Di dunia kamu buat ibu bangga, nak. Sekarang kamu ngajak mama ke surga, nak. Adik-adik semuanya. Kemudian kemudian ibunya pegang bahu Soleh, dipegang. Soleh kira malaikat yang nemenin tadi. Dan Soleh bilang, diam. Aku nggak nungguin kamu. Aku nungguin ibu aku. Padahal tangan mamahnya dipegang lagi sama mamahnya. Diam, itu ada surga buat mama aku. Aku nggak nungguin kamu, malaikat. Pas pegangan ketiga. Teman-teman,
Ini bukan tangan malaikat yang nemenin aku. Ya Allah, ini tangan malaikat aku di dunia. Tangan yang suka nyuapin aku. Tangan yang suka jadi ojek nganterin aku ke sekolah. Tangan yang suka gendong-gendong aku. Ini tangan malaikat aku di dunia. Soleh sambil netesin air mata, sambil berbalik bilang, Mama. Mamanya bilang, nak, makasih nak, kamu sudah ngajak mama ke surga. Makasih nak. Mama jangan bilang makasih. Mama jangan bilang makasih. Aku bisa lahir ke dunia karena mama. Aku bisa di sekolah ketemu sama mister. Karena mama maksa aku sekolah di tempat yang bagus. Mama, surga buat mama. Surga buat mama. Surga buat mama. Mamanya langsung peluk Soleh. Nah, makasih. Mama ayah mana? Ayah mana? Itulah ayah kamu sudah dijemput juga sama malaikat. Ayahnya nangis, ayahnya bilang, Soleh, terima kasih Soleh. Ayah, jangan bilang terima kasih. Jangan bilang terima kasih. Itu di depan. Surga buat ayah. Aku sudah minta motor yang paling bagus buat ayah nanti di surga. Aku sudah minta handphone yang paling bagus buat mama. Mamanya peluk kenceng. Mamanya peluk tambah kenceng. Ayahnya ikut peluk tambah kenceng. Dan Soleh langsung peluk mamanya. Ayahnya sambil dibisikin bilang begini. Mama, ayah, makasih. Surga buat mama, surga buat ayah. Maafin aku kalau suka ngelawan. Maafin aku kalau suka bohong. Maafin aku kalau minta janjian marah-marah. Mama masih ingat, aku pernah marah-marah karena handphone. Tapi karena mama memaafkan aku, akhirnya aku bisa masuk surga. Aku bisa ngajak mama ke surga. Adik-adik semuanya, kalau sayang sama mama, sayang sama bapak, sayang sama orang tua. Jangan pernah ngelawan. Mudah-mudahan kita berpuasa dengan ikhlas. Kita berpuasa dengan ikhlas karena Allah. Nanti kita semuanya ngajak orang tua kita ke surga. Adik-adik semuanya, Miss dan Mister, kisah ini ada di kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali. Anak yang soleh, anak yang baik, berbakti di hadapan Allah. Kita, ayah ibunya masuk ke surga bersamanya. Adik-adik semuanya, siapa yang sayang sama mama? Siapa yang sayang sama ayahnya? Siapa yang sayang sama orang tuanya? Kalau sayang sama mereka, sekarang mereka tidak ada, tangannya begini. Tangannya dipeluk. Bayangkan di depan kalian semua ada mama, ada papa. Bayangkan di depan kalian semua ada orang tua kalian. Peluk dan bilang begini, mama, nanti aku sahur nggak usah paksa-paksa. Nanti aku puasa nggak harus dipaksa-paksa. Adik-adik semuanya, sayangi orang tua kalian. Di pesantren KAD, semuanya tidak punya ayah. Ada yang tidak punya ayah, ada yang tidak punya ibu. Mereka kalau pengen ketemu ayahnya harus ke kuburan, harus ke makam, harus ke kuburan, dan tidak bisa diajak ngomong. Adik-adik semuanya, yuk angkat tangannya semuanya. Kita doa untuk ibunda tercinta. Kita doa untuk orang tua tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa orang tuaku ya Allah. Apabila orang tuaku sudah meninggal ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Aku selalu mendoakan ya Allah. Apabila orang tua itu sekarang sedang mencari uang,
tidak ada yang di rumah. Ya Allah, jagain mereka, ya Allah. Jagain mereka supaya mereka selamat sampai ketemu dengan aku, ya Allah. Ya Allah, berilah aku panjang umur, ya Allah. Aku nanti di bulan suci Ramadan mau puasa bersama mereka, ya Allah. Nanti Lebaran aku mau berkumpul bersama ayah ibuku. Di bulan puasa aku membantu orang-orang yang tidak mampu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi semuanya, bismillah. Mudah-mudahan kita semua besok puasanya penuh kesabaran, puasanya penuh keikhlasan, puasanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, kalau mamahnya ada di sekitar situ, berdiri dulu saya. Cari mamahnya, cari mamahnya. Yang mamahnya nggak kerja, berdiri, cari mamahnya, dipeluk, karena cepetan dipeluk mamahnya. Yang ayahnya ada di rumah, mamahnya nggak kerja, dipeluk, bangun, semuanya bangun. Dicari yang mamanya ada di rumah, dicari, dipeluk mereka. Peluk, sayangi mereka, dipeluk yang kencang. Berdiri sayang, nggak apa-apa, berdiri, dicari mamahnya. Dicari. Kalau yang nggak ada, nanti pada saat mereka pulang dari kerja, dibuka pintunya dan bilang, Mama, Papa maafin aku. Langsung cium tangan, dipeluk yang kencang. Ya, ada di semuanya. Itu kita cerita yang Kade sampaikan. Kade Bolang, botak petualang. Bismillah, Miss dan Mister, terima kasih atas amanahnya. Mudah-mudahan anak-anak Hazar semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak yang memuliakan orang tuanya. Anak yang selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Kalau teman kita tidak berbuat baik, teman kita main handphone terus, ingetin. Kalau teman kita sudah ngajak, kita makan yuk, ingetin. Jangan sampai nanti kita malah ngajak orang tua kita ke dalam neraka. Ya, semuanya, jadilah anak yang soleh dan solehah. Besok puasa bulan suci Ramadan harus tambah soleh, harus tambah baik, harus tambah solehah. Ya semuanya ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke semuanya, itu kurang lebih ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kade Bolang atas cerita dan doa-doanya serta harapannya. Oke, selesai. Ya, semoga yang sudah disampaikan sama Kak Bolang, Pak Kade Bolang, teman-teman bisa mengambil hikmah di dalam cerita yang sudah diceritakan oleh Kade Bolang, ya. Sedih banget ya. Iya. Bersyukur masih punya orang tua, masih bisa dipeluk, ya. Tuh, ya. Udah, diseka dulu air matanya. Oke. I'm not crying. Ya, tuh masih banyak yang nangis ya, sedih banget. Iya lah, itu Kia sampai nangis, satu Cawi sampai nangis. Iya, semuanya tuh Kia nangis, Yang terus tadi nangis, Sia tandanya nangis, sayang sama orang sayang tua. Aulia tuh, Risa nangis, ya Fahim tadi nangis, Jangan malu, nggak apa-apa. Nangis, Faiz sampai nangis. Ada ketapel. Sampai nangis. Nggak apa-apa. ya. Sudah diseka air matanya, oke. I'm not crying. Aku dari tadi menangis. Berhenti nangis. Bes, aku pernah lo tidur malam. Mau nangis banget. Udah malam aku udah tiduran, aku belum tidur. Matanya masih buka aku. Oke, karena waktunya juga Sesuatu sudah yang menyedihkan aku itu ikan sekali. menunjukkan jam 9.48 ya. Kita langsung menutup saja kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Mister, untuk Kak Ade Mister, Bolang. Apa? Ya, Miss? Mister, don't forget say thank you Kak Ade. Oh ya teman-teman, ucapkan terima kasih semuanya ya ke Kak Ade
Kak Ade Bolang, terima kasih Kak Terima Ade. kasih Kak Ade. Terima kasih Kak Ade. Bercerita, membagikan kisah yang Terima kasih berkah. Nanti ngobrol sama Kak Ade boleh dilanjutkan ke media sosial. Kalau Instagramnya oke. boleh. Kak Ade Bolang nanti bisa gak chatan emang Di? Nanti bisa messengeran sama kakak, boleh Ya, silakan. Terima kasih Mister, terima kasih kepada Ya. semuanya. Kita follow media sosialnya tadi ya Kak Ade Bolang yang tadi Mister baca Ya. dari awal ya. Nanti teman-teman you, bisa Kak. follow, bisa Chatan ya. bercerita ya, bisa saling berteman di media sosial ya. Terima kasih Kak Ade Bolang. Teleponnya. Oke. Sebelum menutup kegiatan hari ini, kita akan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirobbil alamin. Tutup majelis. Subhanakallahumma Selesai. Bye-bye, kulit ya. Karena acaranya sudah ditutup, mana Miss? Sudah? Ya, silakan Mister. Ya untuk Bye-bye, diinformasikan Polip ya. besok Belum. belajar di rumah ya. Betul ya. Belajar di rumah dong, Mister. Iya.